Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Pada malam hari ini kita akan berbincang tentang masalah sabar, meneruskan yang video sebelumnya Mas Arifin. Dan sebelum kita bahas, teman-teman, mudah-mudahan dikasih kesehatan dan kebahagiaan untuk hari ini. Amin. Jadi dalam masalah sabar ini saya ada pertanyaan yang selanjutnya, Mas Arifin. Untuk masalah sabar ini kan jenengan bilang dalam tohir atau fisik kan. Masalah fisik kan kita harus dengan makanan halal kan gitu kan. Itu udah umum lah, udah terbiasa. Cuman untuk yang keduanya aja langsung saya ingin bertanya. Saya agak penasaran juga masalah pikiran. Kita kan masalah pikiran itu banyak lah, permasalahan di dalam keluarga kan gitu, Mas. Ini untuk mengatasi sabar ini bagaimana, Mas? Kalau untuk pribadi kita kemungkinan bisa kan gitu kan. Untuk semacam istri, anak, yang lain-lain itu mencontohkannya gimana? Dalam arti mencontohkan kesabaran. Kesabaran. Makanya nomor satu yang harus dibenahi, yang harus dilatih sabar itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bukan menuntut orang lain atau orang-orang di sekitar kita untuk bersabar. Misalnya, kita tidak harus menuntut anak istri kita menurut sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya kita sebagai posisi suami, Ya. Tapi langkah yang pasti bisa kita lakukan, kita meningkatkan kesabaran kita sebagai suami atau sebagai ayah bagi anak-anak. Bukan lagi menuntut anak istri mematuhi. Makanya yang dimaksud dengan kesadaran kemanusiaan adalah poin utama yang harus dilatih adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain adalah akibat dari ketidaksabaran diri kita mengakibatkan anak istri kita, lingkup kecil kita menjadi kena vibrasi tidak sabar. Di nomor satu sebenarnya nggak ada urusan dengan orang lain, diri kita. Misalnya kalau dalam konteks ajaran agama, ketika istri tidak patuh dengan suami, anak tidak patuh dengan ayah, kan termasuk kegolong istri yang durhaka kepada suami atau anak yang durhaka kepada orang tua. Fungsi kesadaran kita sebagai manusia untuk meningkatkan kesabaran kita adalah menaikkan tingkat kesabaran kita. Jangan sampai anak istri kita tervonis karena kita sudah tidak sabar, tervonis anak yang durhaka atau istri yang durhaka kepada kita. Karena yang dibahas dalam video-video kita, video Maksa Tawa, adalah untuk melatih diri kita, melatih meningkatkan kesabaran kita sebagai pribadi, bukan menuntut anak, istri atau orang lain agar bersabar. Jadi itu solusinya, Mas. Nomor satu yang dibenahi adalah diri kita sendiri. Makanya inti dari ilmu kesadaran adalah meningkatkan
kesabaran kita sebagai pribadi manusia menuju tingkat yang lebih tinggi, lebih baik. Kan di situ. Iya, iya. Terus cara untuk kita melatih kesabaran itu untuk kita sendiri, Mas. Nah, kan seperti saya contohkan tadi, ketika dalam sebuah keluarga kita membuat peraturan A untuk anak dan istri. Ketika anak dan istri melanggar peraturan A yang telah kita sepakati bersama, otomatis kan melanggar hukum, melanggar peraturan dalam keluarga kita. Nah, yang namanya kita meningkatkan kesabaran kita sebagai pribadi adalah memaafkan. Dan contoh sederhana, memaafkan anak istri kita. Kenapa? Dengan kita memaafkan, istri kita tidak tervonis istri yang durhaka, anak kita juga tidak tervonis anak yang durhaka kepada orang tua, karena kita memaafkan. Karena buah dari kesabaran adalah pasti menerima kekurangan, kesalahan orang-orang di sekitar kita. Pasti Itu ya. Itu untuk melatih kesabaran dalam hal pikiran, Mas ya. Oke, dalam hal pikiran. Kalau yang ketiga itu apa namanya? Kesabaran dalam emosi Dalam kita emosi. sebagai Nah, manusia. Sebagai manusia. Itu seperti apa? Definisinya. Sebuah contoh dari permasalahan yang telah dibahas di awal, secara emosi. Karena otomatis ketika anak istri kita melanggar peraturan yang telah kita buat bersama, otomatis kan menimbulkan ketidaksenangan. Nah, kesabaran dalam tingkat emosi kita adalah memaafkan juga. Karena biar bagaimanapun anak istri kita, dengan kita menyadari biar bagaimanapun yang melakukan kesalahan adalah anak istri kita, maka meningkat. Kita tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan lagi, kesalahan yang dilakukan anak istri kita, tapi kita lebih mengedepankan biar bagaimanapun yang melakukan kesalahan adalah anak dan istri saya, dan saya mencintai mereka, lebih mementingkan cinta kasih daripada salah benar. Kita terus melatih dari benar salah, suka tidak suka menjadi cinta kasih dan belas asih. Itu adalah kesabaran dalam dimensi emosi kita. Itu harus selalu dilatih. Harus selalu dilatih. Nah, untuk kita mencontohkan atau mendefinisikan itu tadi, maksudnya untuk kita sendiri. Dari awal kan saya bilang untuk diri kita sendiri memang. Iya, memang. Kan sudah dijelaskan secara emosi kita sebagai manusia, kalau anak istri melanggar peraturan yang kita bikin dalam rumah tangga kita, otomatis kan menyebabkan diri kita kan nggak senang. Dari senang nggak senang itu kita tingkatkan yang namanya sabar, ditingkatkan kesabaran, tidak membahas lagi senang nggak senang, tapi lebih kepada memaafkan karena cinta kasih secara emosional, bukan karena suka tidak suka, karena melanggar. Banyak banget di situ. Makanya poinnya kesadaran di diri kita, Mas. Jangan keluar diri kita. Poin dari inti kesadaran kemanusiaan adalah kita yang mau siap berubah, bukan orang lain. Yang perlu disadari itu poinnya, jangan sampai yang siap berubah adalah saya, yang siap memaafkan adalah saya, yang siap belajar adalah saya. Kita pribadi, bukan menuntut orang lain. Jadi latihan kesabaran itu step-stepnya seperti itu. Jadi kita yang harus berlatih, bukan orang lain yang harus berlatih. Ya, kebanyakan kita kan, untuk saya sendiri lah. Kebanyakan kita kan menuntut. Nah, itu yang selalu menjadi kita jengkel. Pinginnya marah-marah terus kan gitu. Itu satu solusinya ya, Mas. Makanya kita yang tadinya secara emosional kita marah atau benci atau nggak seneng kalau ada anak istri yang melanggar peraturan yang telah kita buat, kita tingkatkan dengan memaafkan. Makanya buah sederhana dari
kesabaran adalah kita mudah memaafkan, gampang memaafkan. gampang memaafkan. Makanya secara kesabaran emosional kita menjadi emosi kita penuh dengan cinta kasih. Tidak diisi lagi dengan seneng nggak seneng. Kan gitu. Terus kalau kita tingkatkan lagi Mas ya ke masalah sabar secara apa batinnya gitu namanya. Nggih, batinnya atau hati lah. Itu cara kita melatih itu bagaimana? Oke. Nanti di sini biasanya kita membutuhkan ilmu hikmah, Mas. Atau pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang telah sukses melakukannya itu. Atau bisa juga mengaji lah. Nggih. Kayak gitu ya. Lewat ilmu keagamaan, lewat story atau kisah-kisah alim ulama, kisah Nabi Rasul atau orang-orang yang sudah valid, lolos dan berhasil meningkatkan tingkat kesabarannya hingga tidak ada lagi bahasa sabar itu ada batasnya, tidak ada. Kesabaran bisa ditingkatkan tanpa batas, bukan lagi terbatas. Kita sendiri yang meningkatkan itu tadi kesabaran. Nggih, dengan tadi dengan proses-proses tadi dengan, yang sudah dibicarakan dengan itu. Makanya secara kesabaran dimensi hati kita atau secara hati kita adalah kita memaklumi setiap manusia itu berproses. Sebagaimana kita juga harus berproses. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, fungsi meningkatkan kesabaran dalam hati kita adalah kita memahami atau memberi ruang pada seseorang siapapun itu, entah anak, istri atau orang di sekeliling kita untuk berproses menjadi lebih baik. Itu adalah kesabaran versi hati, Mas. Yang lebih dalam lagi, Mas. Lebih dalam lagi. Proses kesabaran apa yang terakhir itu namanya dimensi terakhir kita yang paling utama lah intinya kesabaran dalam dimensi ruhaniyah. Nah, setiap manusia pasti mempunyai ruhaniyah dan inti utama dari kesadaran ruhaniyah kita adalah sabar menanti pertemuan dengan Tuhan. Karena apa? Selama di dunia ini kita sedang berproses, sementara terpisah dengan asal kita, karena ruh adalah percikan dari Tuhan. Dan selama di dunia ini kita selalu menyadari secara ruhaniah kita untuk sementara waktu kita berpisah dengan Tuhan, dengan melakukan apa yang telah diskenariokan Tuhan di dunia ini, dengan segala bentuk kehidupan yang harus kita lakukan dalam dunia ini, dengan penuh kesadaran pastinya. Makanya poin utama yang harus jelas di sini adalah kesabaran tidak ada batasnya. Kalau kita mau menempuh persyaratan, tidak ada batasnya sama sekali. Dan poin penting yang harus memperjuangkan kesabaran adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi solusi-solusi yang poin-poin pentingnya lah. Nggih, poin-poin penting. Jadi untuk masalah kesabaran ini kita sudah mendapatkan poin-poin lah. Saya juga mendapatkan poin solusinya lah. Kita jadi solusinya kita harus benahi diri kita sendiri. Intinya itu. Nggih, harus. Teman-teman. Harus. Jadi poin pentingnya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu Mas ya. Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin ada pertanyaan atau kritik sarannya, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.